Mengejutkan. Pembaruan pensiun BPJS terbaru baru saja muncul dan banyak pensiunan khawatir bahwa perubahan kebijakan internasional serta tekanan krisis pensiun dapat berdampak pada pembayaran manfaat yang mereka terima di masa mendatang. Apakah dana pensiun Anda aman? Siapa yang paling berisiko terkena dampaknya? Dan perubahan penting apa yang harus Anda ketahui sekarang juga? Tetap bersama kami sampai akhir video karena kami akan mengungkap fakta-fakta penting, pembaruan pembayaran pensiun BPJS terbaru, serta informasi yang jarang dibahas media. Jika Anda seorang pensiunan atau sedang mempersiapkan masa pensiun, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena channel ini dibuat khusus untuk membantu para pensiunan Indonesia mendapatkan informasi terbaru, akurat, dan penting yang dapat memengaruhi masa depan keuangan Anda. Selamat datang di video yang mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang masa depan finansial. Jika Anda adalah seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, merencanakan masa pensiun dengan hati-hati, dan berharap dapat menikmati hari tua dengan tenang, maka informasi yang akan saya bagikan hari ini sangatlah penting untuk Anda ketahui. Di seluruh dunia, sebuah gelombang besar reformasi sistem pensiun sedang terjadi, dan dampaknya tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tetapi merambah ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Perubahan-perubahan ini bisa jadi akan mempengaruhi jumlah uang yang akan Anda terima ketika pensiun, usia di mana Anda dapat mulai menerima manfaat pensiun, dan bahkan cara Anda merencanakan investasi untuk masa depan. Mari kita mulai dengan memahami mengapa reformasi pensiun ini terjadi di hampir setiap negara di dunia. Faktanya, kita semua sedang menghadapi fenomena global yang tidak bisa dihindari, yaitu meningkatnya usia harapan hidup manusia. Bayangkan saja, di tahun 1950-an, rata-rata orang hanya hidup sampai usia sekitar 60-an tahun. Namun sekarang, berkat kemajuan teknologi medis, gaya hidup yang lebih sehat, dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, banyak orang yang hidup hingga 80-an bahkan 90-an tahun. Ini adalah kabar baik tentunya, tetapi ini juga menciptakan tantangan besar bagi sistem pensiun yang dirancang puluhan tahun yang lalu ketika ekspektasi hidup jauh lebih pendek. Sistem pensiun tradisional di banyak negara dibangun dengan asumsi bahwa akan ada lebih banyak pekerja muda yang membayar iuran dibandingkan dengan pensiunan yang menerima manfaat. Namun sekarang, dengan angka kelahiran yang menurun di banyak negara dan populasi yang menua, rasio ini menjadi terbalik. Di beberapa negara maju seperti Jepang, Italia, dan Jerman, jumlah pensiunan hampir menyamai atau bahkan melebihi jumlah pekerja aktif. Bayangkan sebuah sistem di mana 2 orang pekerja harus mendukung 3 orang pensiunan. Matematis saja, sistem seperti ini tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa perubahan signifikan. Organisasi internasional seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development telah mengeluarkan peringatan berulang kali tentang krisis pensiun global yang akan datang jika tidak ada reformasi segera. Mereka memproyeksikan bahwa tanpa perubahan, banyak sistem pensiun akan mengalami defisit yang sangat besar, yang pada akhirnya akan membebani anggaran pemerintah dan berpotensi mengurangi manfaat yang dijanjikan kepada para pensiunan. Ini bukan hanya teori atau prediksi yang berlebihan. Kita sudah melihat contoh nyata di berbagai negara yang terpaksa melakukan pemotongan manfaat pensiun atau meningkatkan usia pensiun secara drastis. Perancis, sebagai contoh, baru-baru ini mengalami protes besar-besaran ketika pemerintah mengusulkan untuk meningkatkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Jutaan orang turun ke jalan, demonstrasi terjadi di seluruh negeri. Namun pada akhirnya reformasi tersebut tetap dilaksanakan karena pemerintah menyadari bahwa tanpa perubahan ini, sistem pensiun mereka akan bangkrut dalam beberapa dekade mendatang. Di Yunani, sebagai bagian dari paket penyelamatan ekonomi mereka, pemerintah terpaksa memotong manfaat pensiun hingga 40% untuk beberapa pensiunan, sebuah pengurangan yang sangat menyakitkan bagi mereka yang sudah merencanakan masa pensiun mereka berdasarkan janji-janji sebelumnya. Indonesia sendiri tidak kebal terhadap tren global ini. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga pensiun di negara kita sedang mempertimbangkan dan dalam beberapa kasus sudah mulai menerapkan reformasi yang signifikan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola program jaminan hari tua untuk puluhan juta pekerja Indonesia
sedang mengevaluasi program-programnya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Demikian pula dengan dana pensiun pegawai negeri sipil dan berbagai dana pensiun swasta yang mengelola triliunan rupiah aset pensiun. Ya, salah satu perubahan paling signifikan yang sedang dipertimbangkan di berbagai negara adalah peningkatan usia pensiun. Logikanya sederhana namun berdampak besar. Jika orang hidup lebih lama, maka mereka perlu bekerja lebih lama untuk memastikan bahwa dana pensiun mereka cukup untuk membiayai tahun-tahun pensiun yang lebih panjang. Di Indonesia, usia pensiun standar untuk pegawai negeri sipil saat ini adalah 58 tahun. Sementara di sektor swasta bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 55 hingga 58 tahun. Namun, diskusi tentang peningkatan usia pensiun menjadi 60 atau bahkan 65 tahun sudah mulai muncul dalam berbagai forum kebijakan. Perubahan ini tentu saja memiliki implikasi yang mendalam. Bagi mereka yang sudah merencanakan untuk pensiun di usia tertentu, perubahan aturan ini bisa berarti harus bekerja beberapa tahun lebih lama dari yang direncanakan. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang rencana hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati masa pensiun selagi masih cukup sehat dan aktif. Bayangkan seseorang yang telah bekerja selama 30 tahun dan merencanakan untuk pensiun di usia 58 untuk bisa menghabiskan waktu dengan cucu-cucu mereka atau mengejar hobi yang selama ini tertunda. Tiba-tiba mereka diberitahu bahwa mereka harus bekerja hingga usia 65 tahun. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan dalam rencana hidup seseorang. Reformasi kedua yang sedang terjadi secara global adalah perubahan dalam cara manfaat pensiun dihitung dan dibayarkan. Secara tradisional, banyak sistem pensiun menggunakan apa yang disebut Defined Benefit Plan, di mana pensiunan menerima jumlah tetap berdasarkan gaji terakhir mereka dan masa kerja. Sistem ini memberikan kepastian tetapi juga sangat mahal dan berisiko bagi penyelenggara dana pensiun, terutama ketika harapan hidup meningkat dan pasar investasi volatile. Sebagai respons, banyak negara dan perusahaan beralih ke Defined Contribution Plan, di mana manfaat yang diterima pensiunan bergantung pada berapa banyak yang telah dikontribusikan dan bagaimana investasi tersebut berkembang. Dalam sistem ini, risiko investasi dipindahkan dari penyelenggara dana pensiun kepada individu pensiunan. Perubahan dari defined benefit ke defined contribution ini sudah terjadi di banyak negara dan sektor. Di Indonesia, kita melihat tren serupa di mana semakin banyak perusahaan swasta yang beralih dari sistem pensiun manfaat pasti ke sistem iuran pasti. Ini berarti bahwa generasi pekerja sekarang dan masa depan akan memiliki lebih banyak tanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk pensiun. Anda tidak bisa lagi hanya mengandalkan bahwa perusahaan atau pemerintah akan memberikan sejumlah uang tertentu setiap bulan setelah Anda pensiun. Sebaliknya, Anda perlu aktif mengelola investasi pensiun Anda, memahami risiko dan peluang, dan membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana dana Anda diinvestasikan. Reformasi ketiga, yang penting adalah harmonisasi sistem pensiun internasional, terutama bagi mereka yang bekerja di berbagai negara selama karir mereka. Di dunia yang semakin terglobalisasi ini, semakin banyak orang yang bekerja di luar negeri untuk beberapa tahun atau bahkan berpindah-pindah antara negara sepanjang karir mereka. Masalahnya adalah sistem pensiun berbeda di setiap negara dan seringkali sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mentransfer manfaat pensiun dari satu negara ke negara lain. Ini berarti bahwa seseorang yang bekerja 5 tahun di Indonesia, 10 tahun di Singapura, dan 5 tahun di Australia mungkin memiliki 3 sistem pensiun yang terpisah dengan aturan yang berbeda-beda dan sangat mungkin kehilangan sebagian manfaat dalam proses perpindahan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara mulai menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral tentang portabilitas pensiun. Uni Eropa telah memimpin dalam hal ini dengan memungkinkan pekerja untuk memindahkan manfaat pensiun mereka ketika berpindah antara negara anggota. Indonesia juga mulai terlibat dalam diskusi serupa dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya. Bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau ekspatriat yang bekerja di Indonesia, perkembangan ini bisa sangat signifikan.
Bayangkan kemudahan bisa mengkonsolidasikan semua manfaat pensiun Anda dari berbagai negara menjadi satu akun yang mudah dikelola daripada harus berurusan dengan berbagai birokrasi dan sistem yang berbeda. Perubahan keempat yang sedang terjadi adalah digitalisasi dan modernisasi sistem pensiun. Teknologi blockchain, artificial intelligence, dan platform digital sedang diintegrasikan ke dalam manajemen dana pensiun di berbagai negara. Ini menjanjikan efisiensi yang lebih besar, biaya administrasi yang lebih rendah, dan transparansi yang lebih baik bagi peserta. Bayangkan bisa melihat dengan tepat berapa banyak yang Anda miliki dalam dana pensiun Anda, bagaimana investasi tersebut berkinerja, dan proyeksi berapa banyak yang akan Anda terima ketika pensiun, semuanya melalui aplikasi di smartphone Anda. Ini bukan lagi mimpi masa depan, tetapi kenyataan yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara maju dan secara bertahap juga akan sampai ke Indonesia. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan dan risiko baru. Keamanan siber menjadi perhatian utama ketika triliunan rupiah aset pensiun disimpan dan dikelola secara digital. Kita sudah melihat berbagai kasus peretasan dan pencurian data di berbagai institusi finansial. Perlindungan terhadap dana pensiun yang merupakan tabungan seumur hidup seseorang menjadi sangat krusial. Regulator dan penyelenggara dana pensiun harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang paling canggih dan terus diperbarui untuk melindungi aset peserta. Reformasi kelima yang penting adalah perubahan dalam campuran investasi dana pensiun. Secara tradisional, dana pensiun banyak diinvestasikan dalam obligasi pemerintah dan instrumen pendapatan tetap lainnya yang dianggap aman. Namun dengan suku bunga yang sangat rendah atau bahkan negatif di banyak negara maju, instrumen-instrumen ini tidak lagi memberikan return yang cukup untuk memenuhi kewajiban pensiun jangka panjang. Sebagai respons, dana pensiun di seluruh dunia mulai berinvestasi lebih banyak dalam saham, real estate, infrastruktur, dan bahkan aset alternatif seperti private equity dan hedge funds. Ini berpotensi memberikan return yang lebih tinggi, tetapi juga membawa risiko yang lebih besar. Bagi peserta dana pensiun, ini berarti bahwa nilai dana pensiun Anda mungkin akan mengalami fluktuasi yang lebih besar dari waktu ke waktu. Dalam pasar bullish, nilai dana Anda bisa meningkat signifikan, tetapi dalam krisis ekonomi seperti yang kita alami pada 2008 atau 2020, nilai tersebut bisa turun drastis. Ini menekankan pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko yang baik, serta kebutuhan untuk memiliki horizon waktu yang panjang dan tidak panik dengan fluktuasi jangka pendek. Perubahan keenam yang sedang dipertimbangkan di berbagai negara adalah pengenalan atau perluasan sistem pensiun sukarela atau tambahan. Dengan menyadari bahwa sistem pensiun wajib mungkin tidak cukup untuk mempertahankan standar hidup yang nyaman di masa pensiun, banyak pemerintah mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam program pensiun sukarela tambahan dengan memberikan insentif pajak. Di Indonesia, kita memiliki program seperti dana pensiun lembaga keuangan dan berbagai produk asuransi pensiun yang memberikan manfaat pajak. Namun, penetrasi program-program ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif pajak bagi mereka yang berkontribusi ke program pensiun sukarela. Ide dasarnya adalah bahwa dengan membiarkan Anda mengurangi kontribusi pensiun dari penghasilan kena pajak Anda sekarang, pemerintah mendorong Anda untuk menabung lebih banyak untuk masa depan, yang pada akhirnya akan mengurangi beban pada sistem jaminan sosial di masa mendatang. Ini adalah strategi win-win, tetapi memerlukan disiplin dan perencanaan finansial yang baik dari individu. Reformasi ketujuh yang penting adalah perubahan dalam cara pensiun dipromosikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, literasi finansial khususnya terkait perencanaan pensiun masih rendah. Banyak orang, terutama pekerja muda, tidak memikirkan pensiun sampai sudah terlambat. Mereka fokus pada kebutuhan sekarang dan tidak menyadari betapa pentingnya memulai menabung untuk pensiun sejak dini. Kekuatan bunga majemuk berarti bahwa setiap tahun yang Anda tunda untuk mulai menabung untuk pensiun bisa berarti perbedaan puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah ketika Anda pensiun. Sebagai respons, pemerintah dan lembaga pensiun di berbagai negara mulai meluncurkan kampanye pendidikan publik yang lebih agresif tentang pentingnya perencanaan pensiun. Di beberapa negara, pendidikan tentang perencanaan pensiun bahkan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda sudah memahami konsep-konsep dasar sejak dini.
Di Indonesia, kita melihat peningkatan upaya serupa melalui berbagai media, seminar, dan program literasi finansial. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait pensiun. Reformasi ke-8 yang krusial adalah penguatan governance dan pengawasan terhadap dana pensiun. Kita sudah melihat terlalu banyak kasus di berbagai negara di mana dana pensiun disalahgunakan, diinvestasikan dengan buruk, atau bahkan dicuri oleh pengelola yang tidak bertanggung jawab. Dana pensiun adalah amanat yang sangat sakral karena merupakan tabungan seumur hidup orang-orang yang telah bekerja keras. Kehilangan atau penyusutan dana pensiun bukan hanya masalah finansial, tetapi juga tragedi kemanusiaan karena pensiunan tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memulihkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, regulator di berbagai negara memperkuat aturan tentang bagaimana dana pensiun harus dikelola, siapa yang boleh mengelolanya, bagaimana mereka harus melaporkan kinerja, dan sanksi apa yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran krusial dalam mengawasi dana pensiun dan memastikan bahwa mereka dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan terbaik peserta. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana pensiun adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem pensiun bisa dipercaya dan berkelanjutan. Sekarang Anda mungkin bertanya, apa artinya semua reformasi ini bagi Anda secara pribadi? Jawabannya tergantung pada situasi spesifik Anda, tetapi ada beberapa implikasi umum yang berlaku untuk hampir semua orang. Pertama, Anda mungkin perlu bekerja lebih lama dari yang Anda rencanakan sebelumnya. Jika Anda masih muda dan baru memulai karir, Anda harus merencanakan untuk pensiun di usia yang lebih tua, mungkin 65 atau bahkan 70 tahun, bukan 55 atau 58 seperti generasi sebelumnya. Ini berarti Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan baik, terus meningkatkan keterampilan Anda agar tetap relevan di pasar kerja, dan mungkin mempertimbangkan karir yang bisa Anda lakukan bahkan di usia yang lebih tua. Kedua, Anda tidak bisa lagi hanya mengandalkan pensiun dari pemerintah atau perusahaan. Anda perlu mengambil tanggung jawab pribadi untuk perencanaan pensiun Anda dengan aktif berkontribusi ke program pensiun sukarela, berinvestasi dengan bijak, dan membangun berbagai sumber pendapatan untuk masa pensiun. Diversifikasi adalah kunci. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Pertimbangkan untuk memiliki pensiun dari sistem wajib, tabungan pensiun sukarela, investasi properti, investasi saham atau reksadana, dan mungkin bisnis atau passive income lainnya. Ketiga, Anda perlu meningkatkan literasi finansial Anda, khususnya terkait investasi dan perencanaan pensiun. Dunia finansial semakin kompleks dan produk-produk investasi semakin beragam. Anda perlu memahami dasar-dasar tentang risiko dan return, diversifikasi, alokasi aset, dan strategi investasi jangka panjang. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan atau waktu untuk mengelola investasi Anda sendiri, pertimbangkan untuk bekerja dengan penasihat finansial yang terpercaya dan berlisensi. Investasi dalam pendidikan finansial Anda adalah salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Keempat, mulailah menabung untuk pensiun sedini mungkin. Tidak ada kata terlalu dini untuk memulai perencanaan pensiun. Bahkan jika Anda hanya bisa menyisihkan jumlah kecil di awal karir Anda, lakukanlah. Berkat keajaiban bunga majemuk, uang yang Anda tabung di usia 20-an akan tumbuh jauh lebih besar daripada jumlah yang sama yang Anda tabung di usia 40-an atau 50-an. Sebagai contoh sederhana, jika Anda menabung 1 juta rupiah per bulan mulai dari usia 25 dengan return rata-rata 8% per tahun, pada saat Anda berusia 65, Anda akan memiliki lebih dari 3 miliar rupiah. Namun jika Anda baru mulai menabung di usia 45 dengan jumlah yang sama dan return yang sama, Anda hanya akan memiliki sekitar 600 juta rupiah. Perbedaannya sangat dramatis. Kelima, pertimbangkan implikasi dari bekerja di berbagai negara atau sektor selama karir Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri, pahami bagaimana sistem pensiun di negara tersebut bekerja dan apakah ada perjanjian dengan Indonesia tentang portabilitas pensiun. Jangan biarkan manfaat pensiun Anda terjebak dalam sistem yang rumit atau bahkan hilang karena Anda tidak memahami aturan dan prosedurnya. Dokumentasikan semua kontribusi pensiun Anda dengan baik dan simpan catatan lengkap tentang riwayat pekerjaan dan kontribusi pensiun Anda.
Keenam, tetaplah terinformasi tentang perubahan kebijakan dan regulasi terkait pensiun. Seperti yang telah kita bahas, sistem pensiun sedang mengalami perubahan signifikan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perubahan-perubahan ini bisa mempengaruhi hak dan kewajiban Anda. Ikuti berita terkait pensiun, hadiri seminar atau webinar tentang perencanaan pensiun, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada penyelenggara dana pensiun Anda jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami. Informasi adalah kekuatan, dan dalam konteks perencanaan pensiun, informasi yang baik bisa berarti perbedaan antara pensiun yang nyaman dan pensiun yang penuh kesulitan finansial. Ketujuh, jangan lupa untuk mempertimbangkan inflasi tim perencanaan pensiun Anda. Uang yang tampak banyak hari ini mungkin tidak memiliki daya beli yang sama 20 atau 30 tahun ke depan. Inflasi secara perlahan menggerogoti nilai uang Anda. Oleh karena itu, investasi pensiun Anda perlu menghasilkan return yang tidak hanya positif dalam angka nominal, tetapi juga mengalahkan inflasi dalam return real. Ini adalah alasan lain mengapa diversifikasi investasi penting, termasuk investasi dalam aset yang secara historis telah terbukti mengalahkan inflasi dalam jangka panjang seperti saham dan properti. Kedelapan, rencanakan tidak hanya untuk aspek finansial pensiun, tetapi juga untuk aspek sosial dan psikologis. Pensiun adalah transisi hidup yang besar. Banyak orang yang telah mendefinisikan identitas mereka melalui pekerjaan mereka selama puluhan tahun mengalami krisis identitas ketika mereka pensiun. Oleh karena itu, mulailah memikirkan sejak dini tentang apa yang akan Anda lakukan di masa pensiun. Hobi apa yang ingin Anda kejar? Kontribusi sosial apa yang ingin Anda berikan? Bagaimana Anda akan tetap aktif secara fisik dan mental? Pensiun yang sukses bukan hanya tentang memiliki cukup uang, tetapi juga tentang memiliki tujuan, koneksi sosial, dan aktivitas yang memberikan makna pada hidup Anda. Kesembilan, pertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan yang baik untuk masa pensiun Anda. Biaya kesehatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia dan bisa menjadi beban finansial yang sangat besar jika tidak dipersiapkan dengan baik. Banyak pensiunan menghabiskan sebagian besar dana pensiun mereka untuk biaya medis yang tidak terduga. Dengan memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif, Anda bisa melindungi dana pensiun Anda dari erosi karena biaya medis yang tinggi. Ya, ke-10, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Perencanaan pensiun adalah area yang kompleks yang melibatkan banyak variabel seperti investasi, pajak, asuransi, estate planning, dan lain-lain. Penasihat finansial yang berkualitas dan berlisensi bisa membantu Anda menavigasi kompleksitas ini dan membuat rencana yang disesuaikan dengan situasi spesifik Anda. Ya, ada biaya terkait dengan layanan penasihat finansial, tetapi jika mereka membantu Anda menghindari kesalahan besar atau mengoptimalkan strategi Anda, biaya tersebut bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang Anda dapatkan. Sekarang mari kita bahas beberapa mitos dan kesalahpahaman umum tentang pensiun yang perlu dikoreksi. Mitos pertama adalah bahwa pensiun adalah tanggung jawab pemerintah atau perusahaan. Seperti yang telah kita bahas, dengan perubahan demografis dan ekonomi global, pemerintah dan perusahaan semakin sulit untuk memikul beban pensiun sendirian. Kenyataannya adalah bahwa perencanaan pensiun adalah tanggung jawab pribadi Anda. Sistem pensiun publik dan perusahaan harus dilihat sebagai satu bagian dari rencana pensiun Anda, bukan keseluruhan rencana tersebut. Mitos kedua adalah bahwa Anda bisa menunda perencanaan pensiun sampai Anda lebih tua atau memiliki lebih banyak uang. Seperti yang telah dijelaskan dengan contoh sebelumnya, menunda perencanaan pensiun bahkan beberapa tahun bisa memiliki dampak yang sangat besar pada hasil akhir. Mulailah sekarang, bahkan jika dengan jumlah kecil. Konsistensi dan waktu adalah teman terbaik Anda dalam perencanaan pensiun. Mitos ketiga adalah bahwa investasi yang aman seperti deposito atau tabungan cukup untuk pensiun. Dengan tingkat inflasi yang sering melebihi bunga deposito atau tabungan, menyimpan semua uang Anda dalam instrumen ini sebenarnya berarti nilai real uang Anda menurun dari waktu ke waktu. Anda perlu diversifikasi ke instrumen yang memberikan potensi return lebih tinggi seperti reksadana saham atau obligasi, dengan tetap mempertimbangkan profil risiko dan horizon waktu Anda. Mitos keempat adalah bahwa Anda akan menghabiskan lebih sedikit uang ketika pensiun. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pensiunan sebenarnya menghabiskan jumlah yang sama
atau bahkan lebih di tahun-tahun awal pensiun mereka dibandingkan ketika mereka masih bekerja. Anda mungkin tidak lagi menghabiskan uang untuk transportasi ke kantor atau pakaian kerja, tetapi Anda mungkin menghabiskan lebih banyak untuk hobi, perjalanan, atau biaya kesehatan. Oleh karena itu, jangan meremehkan berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk pensiun yang nyaman. Mitos kelima adalah bahwa warisan atau penjualan aset akan cukup untuk membiayai pensiun Anda. Mengandalkan warisan adalah risiko karena Anda tidak bisa mengontrol kapan atau berapa banyak warisan yang akan Anda terima. Demikian pula, mengandalkan penjualan rumah atau aset lainnya adalah strategi yang berisiko karena nilai aset bisa berfluktuasi dan Anda mungkin masih memerlukan tempat tinggal atau aset tersebut untuk kebutuhan lain. Lebih baik merencanakan pensiun Anda berdasarkan apa yang Anda bisa kontrol dan anggap warisan atau penjualan aset sebagai bonus jika terjadi. Dan Ki penutup, reformasi pensiun internasional yang sedang terjadi adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Perubahan demografis, ekonomi, dan teknologi mengharuskan sistem pensiun untuk beradaptasi agar tetap berkelanjutan. Bagi Anda sebagai individu, ini berarti bahwa Anda perlu lebih proaktif dalam merencanakan masa pensiun Anda. Jangan mengandalkan sistem lama yang mungkin tidak ada lagi ketika Anda pensiun. Ambil tanggung jawab pribadi untuk masa depan finansial Anda, mulailah menabung dan berinvestasi sedini mungkin, tingkatkan literasi finansial Anda, diversifikasi sumber pendapatan pensiun Anda, dan tetaplah terinformasi tentang perubahan kebijakan dan peluang baru. Pensiun seharusnya adalah masa di mana Anda bisa menikmati hasil kerja keras Anda selama puluhan tahun, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai, mengejar passion yang selama ini tertunda, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara yang bermakna. Tetapi semua ini hanya mungkin jika Anda memiliki fondasi finansial yang solid. Dengan perencanaan yang baik, disiplin, dan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, Anda bisa mencapai pensiun yang aman dan memuaskan meskipun dalam lanskap yang terus berubah ini. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, tetapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. Mulailah perencanaan pensiun Anda hari ini, dan masa depan Anda akan berterima kasih kepada Anda. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga informasi yang dibagikan bermanfaat untuk perjalanan finansial Anda menuju pensiun yang sejahtera dan bermakna.